Halo Bapak Ibu Sobat Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak Ibu kita tidak ngomongin tentang tips and trick terkait Arkas. Malam ini kita mau ngobrol santai saja bersama salah satu bintang tamu, Kadek Doni Wiputra. Tidak ada yang tidak kenal bagi para operator Arkas tentunya ya, dari sejak Arkas 3 ya. 2019 itu mulai, baru launching itu 2019. Dan beliau juga menjadi salah satu inspirator saya pribadi dalam membuat konten Arkas. Mungkin teman-teman mengenal beliau dari channelnya. Ini dia, sekali lagi saya perkenalkan bintang tamu Jaljal TV malam ini. Malam atau siang? Malam, pura-pura aja malam ya. Berapa dia? Jam 2 bro, jam 2 malam bro. Ya. Kadek Doni Wiputra. Apa kabar? Oke. Malam. Saya nyebutnya Bli atau Bang? Beli aja. Bli ya. Oke, siap. Bli, apa kabar Bli? Baik. Lama kita berjumpa. Siap. Memang ya tidak berjumpa sebelumnya. Iya, udah lama nih dari berapa tahun kita? baru pelatihan terakhir itu 2 bulan yang lalu ya. Iya, 2 bulan yang lalu kita berjumpa. Nah, hari ini dipertemukan oleh seseorang yang cantik sih sebenarnya. Cuman agak Siapa? inisial MP lah. Oh iya, Ibu Mega, terima kasih Bu Mega. Ibu Mega Ya, atas undangannya ya, ada kegiatan pelatihan siar ya yang kedua. Ya, siap. Di tahun 2024. Betul. Terima kasih Bu Mega, terima kasih. Dan sebagai disclaimer saja, kita dipertemukan ini di program Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Ya. Siap, Sobat Inspiratif Arkas. Dan tentunya beliau adalah sosok yang menginspirasi kita, khususnya saya pribadi. Beliau nih, Siap. dari Bali tiba ke Jakarta ya? Ya. Hari apa? Kemarin saya nyampainya jam 9 malam. Itu pun karena delay pesawat ya. Delay pesawat sehingga ya agak lama dikit. Oke, Bli Doni, bagaimana kabar channelnya? Oke, channel saya ini ya. Bagi yang belum subscribe dulu. Subscribe dulu. Dan sebelum lupa juga, beliau juga punya channel yang sangat ya banyak Ya, penghuni ini juga. kan di channel saya. Oh iya, nanti juga masuk channel saya juga. Nah, Ya, saya akan dulu kenalkan. Nama channelnya apa? Jaljal TV. Channel TV ya, teman-teman subscriber Guru Inspiratif Buin, kakak juga subscribe ya. Jangan Subscriber Jaljal juga jangan lupa nih. Ini suhu saya nih. Ya, mulanya saya suka ini konten lagu-lagu cipta sendiri. Nggak laku. Kalau yang enak mungkin suaranya juga. Nggak bagus suaranya lu. Terus saya karena memang pada saat itu baru mulai Arkas ya, Arkas 3, saya harus dituntut ngebuat tutorial sama teman sih sebenarnya. Saya memperkenalkan latar belakang saya nih. Siap. Kemudian saya ganti topik Jaljal itu dengan Arkas, tutorial Arkas 3. Salah satu kiblatnya topik-topik yang saya bahas ulang itu dari konten-konten dia. Nah, mungkin salah satu yang belum saya tahu adalah apa yang melatar belakangi Bli sehingga Bli kok bisa konsen di pembahasan atau tutorial Arkas. Oke. Nah, pertama juga saya juga sama dengan Mas Kindi ya. Awal YouTube saya itu bukan ke Arkas. Oh, bukan. Ya, bukan ke Arkas. Saya buat konten tentang pembelajaran. Ya, Oh, pembelajaran. beliau adalah kaptennya. Nah. Saya buat kayak metode-metode pembelajaran, trik belajar, terus lomba-lomba. Itu dulu awal ceritanya. Oh. Terus ditunjukkan sebagai bendahara bos. Teng. Oh. Nah, terus banyak yang bertanya itu tentang Arkas kan baru. Buatlah sedikit tutorial kecil dan booming itu video saya itu yang saya buat pertama itu. Arkas itu? Iya, booming yang nonton. Karena Nah, waktu itu memang jarang. Iya, jarang. Apalagi saya di Bali itu saya mungkin orang pertama ya. Orang pertama yang membuat konten tentang Arkas di Bali. Nah, sehingga saya tuh saya buat konten sekali langsung dar. Pelopor berarti. Nah, makanya, kok langsung dengan YouTube saya itu
dengan arkasnya itu subscriber naik nih, Iya benar. penonton naik. Wah ini nih kayaknya menjadi arah Kiblat. YouTube saya ya, kiblat saya di ke arkas nih. Ya lanjut sampai sekarang nih. Kebetulan waktu itu Doni diangkat atau ditugaskan sebagai bendahara. Iya, benar, Sehingga Bos. relate sekali gitu ya. Nyambungnya ada bos, kemudian ada arkas saya pakai itu kan tahun 2019 itu baru dicoba itu. Iya betul. Dicoba belum diterapkan di seluruh bukan belum, baru uji coba dulu, Beberapa- dikenalkan lah, Ya. sekedar dicoba bagaimana cara BKU gitu. Kok asik? Buat saya. Oke, luar biasa sekali. Dan memang hari ini Arkas itu menjadi salah satu platform, bisa disebut platform nggak sih? Iya, Yang menjadi media utama untuk sekolah-sekolah dalam iya. Dan pelaporan. wajib lagi, wajib pakai arkas. Kalau dulu juga paling yang gunain itu tingkat dasar dan menengah ya. Nah, hari ini Uji cobanya mungkin, kalau sekarang udah menyuruh. belum. Masuk swasta juga wajib menggunakan arkas yang penerima dana. PAUD juga katanya. Iya, juga udah mulai semua. Sehingga arkas bukan platform atau aplikasi yang memang wajib digunakan oleh semua sekolah penerima dana BOS dan BOP. Ngomong-ngomong, Abdul Doni tugas di jenjang sekolah apa? Oke, saya tugas di jenjang SMP. Oh, SMP Ya, SMP. Di SMP Negeri 3 Rendah. di Bali. Ya, di Bali, di Karangasem, Bali. Berarti dekat sama penyanyi Coba. yang sempat saya buat di channel sebelah. Oh, oke. Oh, jauh. Oh, jauh ya. Jauh. Beda kabupaten. Ya, itu ya. Ada yang tahu? Yang tragedi kamar mandi gitu. Iya, iya. Nah, Bli Doni mungkin subscriber saya juga penasaran. Kita ini berkumpul atau bersua di sini. Tadi kan ada disclaimernya di awal. Siar. Siar apa siar? Siar atau siar sih ngomong itu dialeknya. Siar. Siar. Apa sih siar? Siar itu ibaratnya itu kalau kita panjangan lah sobat inspiratif Arkas. Oh, Jadi kumpulan operator sebenarnya, operator Arkas yang berkumpul, yang dilatih oleh Kemendikbud untuk nantinya sebagai jembatan ataupun sebagai pembantu di setiap kabupatennya masing-masing yang mengalami masalah teknis atau masalah implementasinya penggunaan Arkasnya. Kita lah sebagai pembantu Kemendikbud dan pembantu di dinas pendidikan di kabupaten kita masing-masing. Sehingga jika ada masalah teknis kita coba bantu. Apalagi ada beberapa sekolah yang emang belum pernah pakai ataupun baru pertama kali, sehingga ya dia kan masih belum berani. kita juga waktu dulu pakai sangat Iya, gitu ya. Heeh. Hari ini mungkin sedikit banyak terbantu oleh teman-teman lain yang ngebahas tentang Arkas. Iya, sekarang udah banyak ini. Kalau dulu Dikit. Doni, Ya. inspiratifnya atau rujukannya atau siapa yang belajarnya kemana Doni waktu itu? Sebenarnya saya nggak ada. Atau Nggak tidak? ada atau tidak. Jadi eksperimen sendiri. Iya, Oke. nyoba. Pakai aplikasi rekam layar dulu kan masih yang sederhana lah. Rekam layar, post. Ternyata ketika saya posting itu banyak yang repost. Oh ya. Itu pun udah pendidikan, saya lupa Oke. namanya itu. Saya lihat dicek di duplikat tuh banyak yang repost. Wah, channelnya dipakai dinas ini loh. Gitu. Dengan artinya konten-konten yang Bli Doni buat dan upload di channel itu bermanfaat, Iya. membantu orang-orang sehingga orang-orang bisa men-share konten-konten Bli Doni. Betul. Luar biasa sekali. Termasuk jadwal TV juga ya. Yang sekarang juga sering saya juga sering membagikan nih. Belum lah, belum. Ya kan sama juga. Bisa. Tidak bisa dibandingkan lah gitu antara Guin dengan Jadul, tidak bisa dibandingkan. Sama konten. Hari ini ada tugas apa sih sebenarnya Bli Doni di acara siar? Ya, ini sekarang di bulan Agustus ini kita kan lagi ada topik pembahasan tentang HPP. Oh Ya, iya. itu yang lagi trending topik ini. Ketika kita lihat di grup-grup WhatsApp saya dan banyak di sosial media itu banyak apa, yang apa? HPP. Tapi tadi pakai H lagi ujungnya. HPPH. HPP ya.
HPP itu halaman pemetaan pembelanjaan ya. Itu yang lagi viral saya ini. Ya, yang kalau kita di Bendahara Bos dan di tim Arkas itu sekarang lagi trending topik ini. Ya, HPP ini. Katanya baru launching juga ya? Ya, baru launching dan menimbulkan pro kontra sebenarnya. Ada yang setuju, karena dianggap mempermudah pekerjaan bendahara. Nah, ini ada juga kelompok yang menganggap HPP ini suatu yang menyusahkan, berat. Semuanya juga punya alasan masing-masing. Iya, betul. Kita gali tuh sudut pandang atau alasannya yang lebih dalam lagi nanti ya. Tapi mungkin saja ada pertanyaan begini. Ini HPP ini apakah aplikasi baru atau apa sih bentukannya? Oke, kalau kita dengar dari penyampaian dari Kemdikbud ya, dari Pak Malik, terus dari beberapa narasumber waktu di diseminasi HPP ini bukan aplikasi baru. Ini halaman yang pengembangan dari Siplah ini. Sekarang udah ada pengembangan lagi. Yang dulunya HPP ini kan kita di BKU Arkas kan kita input, kita pencatatan, baru kita lakukan kayak pemetaan saat itu. Ya, kita input BKU, kemudian diarahkan ke langkah kedua itu uraian. Ya, terakhir baru pajak. Itu 3 langkah di BKU. Cara menggunakannya. Iya, cara penggunaannya. Nah, sekarang langkah kedua ini udah diambil dibawa ke HPP. Jadi HPP itu bukan aplikasi. Bukan aplikasi. Dia halaman pengembangan. Halaman pengembangan dari Siplah dan Arkas. Artinya yang dulunya kita lakukan uraian di Arkas, udah belanja nih, baru kita petakan tuh jadi kalau dulu sistemnya. Udah Bentukannya belanja. kayak gimana sih sebenarnya? Bentukannya. Ya. Dulu Apa kan, sih namanya? Cara ngegunainnya. nah, Bukanya kayak apakah kayak Arkas harus diinstal dulu atau gimana? nah ini berbasis web sebenarnya. Ya, ini beda dengan Arkas kan dia kita harus download dan install. Kalau di HPP ini kayak dibawa ke halaman pengembangan baru. Artinya yang dulu kita lakukan pemetaan di Arkas setelah belanja. Setelah belanja baru kita akan input ulang. Nah, ini salah nih. Ya bingung jadinya. Nah, dari kementerian sekarang mengubah ini yang dulunya ada di uraian di BKU dibawalah ke halaman baru. Sehingga sistem kerja sekarang adalah kita rencanakan dulu di RKS. Tetap perencanaannya dia. Tetap. Perencanaan tetap di RKS. Kemudian setelah perencanaan sudah disahkan, sudah diajukan, kemudian baru kita belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Setelah disahkan. Ya, kan udah jelas sekarang disuruh belanja sesuai dengan yang direncanakan. Ya, bukan yang diinginkan. Itu yang ditekankan oleh kementerian ya. Yang direncanakan. Artinya apapun yang kita rencanakan itu yang dibeli. Bukan di luar itu. Karena pengalaman kasus sebelumnya itu banyak sekolah yang belanja sesuai dengan keinginan dia. Tidak sesuai dengan yang yang direncanakan apa, yang dibeli apa. Ya, sehingga pada akhirnya masalah juga. Masalah. Sehingga sekarang ibaratnya setelah perencanaan, kemudian kita lakukan pembelanjaan di Siplah. Nah, sebelum dilakukan pesanan, petakan dulu di HPP ini. Ya, jadi ketika di Siplah kita masuk keranjang. Setelah masuk keranjang, kita klik buat pesanan, diarahkan ke halaman HPP ini. Nah, ini, saya mau beli spidol. Oh ya, ada. Berarti kita emang rencanakan. Di HPP itu muncul spidol? Muncul. Apapun yang ada di RKS Arkas itu muncul di HPP. Nah, setelah kita klik pensil, oh ada. Spidol, oh nggak ada. Gimana tuh kalau yang nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita jangan beli. Karena tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Karena kita akan beli cek beli. Saya cek di Arkas, nggak ada ini barangnya, tapi dia terlanjur beli. Inilah yang jadi masalah. Berarti bisa diartikan bahwa HPP ini upaya untuk mengurangi kesalahan belanja agar sekolah dalam merealisasikan belanjanya itu sesuai dengan rencana. Betul. Ini sesuai dengan rencana. Oke, kayaknya ini lebih cenderung ke pembiasaan pembentukan
kebiasaan ya. Ya, kebiasaan Mengubah kebiasaan ya, dari yang nggak teratur menjadi lebih teratur dan terencana. Iya, betul. Sehingga HPP ini sebenarnya bukan, kadang kan dibilang nama berat, membuat pekerjaan bendahara semakin berat. Padahal tidak. Ya, karena ini kan dulunya sama. Kita melakukan orang di BKU. Nah, BKU ini dibawa ke saran ke depan. Oh gitu. Berarti kan job desk kita sama. Sebenarnya Sama, nggak ada penambahan kerjaan. cuman tempatnya Iya, yang tempatnya dialihkan. yang dulunya di BKU Arkas, sekarang di bawah Oh iya. sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh ya memang ketika kita tambah pembelajaran di BKU, kemudian kita inputkan identitas toko, Mm-mm. lalu di bagian kedua Uraian, ya. itu kita memilih kegiatan, Kegiatan, tanggal, uraian, tanggal lengkap deh itu kan. jenis transaksi, Ya, biaya. dihubungkan kan. Nah, yang bagian kedua ini sekarang dimigrasikan Ya, ke suatu halaman baru di websitenya dia. sehingga ketika kita input di BKU gimana tuh? Udah langsung dia. Udah langsung. Langsung tinggal klik ada langsung. Lebih praktis. Lebih praktis. Emang Arkas ini Iya. sesuai dengan tagline. Ya. Apa? Praktis, aman, nyaman. Nyaman, aman. Ya, gitu. Itu ya. Ya. Sponsor. Nah, Pri, itu kan dari sudut pandang yang menganggap HPP ini adalah kemudahan baru, Betul. hal yang semakin memudahkan. Lalu bagaimana dengan masih adanya anggapan bahwa ini HPP nambah-nambah kerjaan nih Mm-mm. atau menyulitkan? Mengapa ada pandangan seperti itu? Apa penyebabnya? Ya, satu. Mungkin beberapa bendahara itu memang belum terbiasa dulu dengan Arkas ini ya. Ya mungkin ada yang baru bendahara baru. Jika dia baru datang di bendahara, kok tambah ribet ya? Oh, Harus berarti masalah di kesiapan, Ya, kesiapan SDM-nya, ya, SDM yang belum siap. usernya. Usernya itu belum siap dengan perubahan ini. Oke. Ya itu. Yang kedua ya bendahara yang dulunya mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin ya, Ya. itu yang dulunya pembuat perencanaan siplah itu ada yang dibuat ke rekanan kan, ataupun Oh, iya. ada Betul. diminta tolong sama temen. Ya. Itu ada beberapa mungkin ya, sehingga sekarang nggak bisa lagi rekanan itu membuatkan siplah itu nggak susah karena harus sekolah yang melihat perencanaan. Itu karena berapa kasus itu ada yang mungkin dibuatkan orang, mudah-mudahan nggak ada ya. Jika itu ada, sekarang udah nggak bisa. Nah, kalau yang menjadi user Arkas itu kan operator Arkas. Iya, operator Arkas. Kayak gitu, bendahara maupun operator atau guru lain yang ditugaskan sebagai operator Arkas. Nah, kalau PPH lagi, HPP ya. HPP. Nah, kalau HPP sendiri itu siapa aja yang boleh mengaksesnya atau yang bisa mengaksesnya? Oke, yang bisa cuma kepala sekolah atau PLT kepala sekolah dan PBJ-nya yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Petugas. Belanja. Oh. Itu ada satu orang. Oh iya ya. Satu orang. Oh, berarti sama dengan Siplah dong. Sama. Siplah juga sama. Karena ini nempel di Siplah juga kan katanya. Iya, sama ketika login kan yang berbelanja kepala sekolah dan PPJ. Berarti ketika kita ingin login ke HPP itu kita sebenarnya login dulu ke Siplah. Ya, aku Siplah dulu. Kita masuk keranjang. Oh, berarti ini fitur tambahan Siplah. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, ke pengembangan yang dulu langsung kita belanja check out langsung selesai. Sekarang sebelum teman-teman klik pesanan itu, sebelum klik konfirmasi benar belanja, itu kita diarahkan dulu ke suatu halaman dulu. Halaman HPP dulu. itu. Ya. Nah, karena begini nih, saya transaksi Siplah itu di bulan Juli. Bulan Juli. Itu ya seperti biasanya nggak ada halaman baru Nggak ada. saya temukan. Karena mungkin baru berlaku di Ini ya baru bulan ini masih baik dong. baik banget, sehingga ya tidak untuk kemungkinan teman-teman ya, HPP ini masih banyak ada case-case-nya, ada masalah. Oh. Ya belum sempurna karena ini kan baru, sehingga jika ada berbagai permasalahan muncul, itulah tahapan dari pengembangan.
Ya pada dasarnya tidak hanya HPP, setiap aplikasi itu ya pasti tidak lepas dari kekurangan. Betul. Makanya aplikasi itu ya akan selalu berkembang. Ya, Betul. Besarnya juga yang masuk di channel saya ataupun di grup WA saya itu banyak yang menanyakan tentang HPP yang tidak muncul lah, ngeblank lah, terus ketika diklik rincian putih semua lah. Pasti ini udah buat konten HPP. Udah. Wah, Udah. gimana ininya? Namun untuk baru video pertama nih, belum pengembangannya. Baru perkenalan. Ya perkenalan doang. Nanti kita akan coba detail sampai akhir, kita akan coba petakan itu. Oke. Ya, termasuk juga masalah-masalah yang lagi trending sekarang. Apa Ya, lagi? itu ada satu juga yang ketika diklik pesanan ke HPP itu tiba-tiba pesanan sudah dibuat gitu, ke blank dia. Padahal di sekolah itu belum belanja, Tapi keterangan itunya sudah belanja, sudah selesai. Tapi jika dikembalikan ke Sipla, masuk di keranjang. loh. Nah itu case yang lagi hangat dan lagi proses penyempurnaan. Ya, lagi penyempurnaan. Sehingga teman-teman yang mengalami kasus seperti itu mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Tim pengembang pusat lagi proses penyempurnaan. Jadi Ya. jangan langsung wah ini laptopnya error nih, harus ganti laptop. Ya, Atau wah ini aplikasi udah nggak ngeribetin nih. Tidak, jangan serta-merta seperti itu. iya, ya, siap. Karena ini saya anggap sebagai kendala teknis lah. Oh. Ya ini tugas dari tim pengembang nanti untuk memperbaiki ini. Nah. Sehingga tidak akan menjadi kaum yang kedua Nah, yang mengatakan bahwa HPP itu sulit. Nah, gitu. Nah, misal tadi kita ketika mengalami kendala-kendala seperti itu, kita tidak usah panik, tidak usah bunuh diri ya. Lalu seandainya atau bisa kemungkinan masih ada nih kendala-kendala yang dialami oleh user-user, apa yang harus dilakukan? Jika besok di kemudian hari masih ada kendala seperti itu, apakah kita udahlah tutup laptopnya atau ada hal yang bisa kita tempuh selanjutnya? Oke, ambil pisau. Jangan. Gimana Ya. tuh solusinya? Nah, Solusi dari untuk segala permasalahan yang Bapak Ibu alami, teman-teman subscriber ya yang menonton video ini, itu yang pertama silakan hubungi dulu CR. Ya, kita memiliki komunitas CR. Ya, itu silakan berkoordinasi dengan tim-tim CR dan tim markas dinas masing-masing untuk mencari solusi pertama dulu. Nah, nanti jika tidak ketemu solusinya, ya helpdesk, pusat bantuan. Silakan laporkan kendalanya beserta videonya dan fotonya, dan juga akan diminta NPSN sekolahnya. Nah, nanti akan dibantu penyelesaiannya nanti. Cuma Jika itu itu. masalah teknis. Cuma Ya. itu aja. Iya. Orangnya nggak ikut ke sana, nggak usah. Besar dia. Oh, sorry. Pesawat yang ke Jakarta teko nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan Doni nyebutin ada dinas. Nah, ini Doni. Jadi ada beberapa bisa dikatakan isu lah ya, isu. Ini kita bisa geser bukan ke HPP-nya dulu nih, bisa ya? Boleh. Jadi kan ada isu ketika ada siar, ada program siar nih. Ada isu yang mengatakan bahwa siar proporsi dalam hal menyampaikan informasi itu melampaui ranah dinas. Apakah seperti itu atau itu hal yang salah? Salah teman-teman ya, sangat salah. Ibaratnya kalau dulu kan kita mulai setelah kapten ke kapten Belajar ID, mereka adalah temannya dinas atau pembantu dinas dalam menyebar informasi terkait dengan Belajar ID. Begitupun dengan kami di CR. Ya, kita di CR. Oh, jadi perumpamaannya kayak seperti itu. Iya, kapten perannya. Iya. Fungsinya. Ya, seperti itu. Kita juga sama. CR dibentuk sebagai kumpulan operator yang membantu dinas. Sebenarnya. Iya, membantu dinas ketika ada permasalahan teknis di bawah, ya kitalah yang membantu. Mengapa tidak siar itu? Emang siar anggotanya nggak ada yang dari dinas? Nah,
siar itu khusus untuk operator aja, operator Arkas saja ya. Operator Arkas. Ya, operator Arkas yang ditunjuk karena memiliki kompetensi masing-masing. Apalagi seorang konten kreator kan yang biasa mempublikasikan kegiatan Arkasnya, itu kita diundang dan dibekali lah sedikit ilmu. Nantinya dia akan bertugas turun ke bawah, berkoordinasi dengan dinas dan membantu dinas ya. Dari garis bawah ya, membantu dinas masalah teknis penggunaan aplikasi Arkas. Bukan ke ranah kebijakan lah. Lagi ada isu tadi melampaui dinas, tidak ada. Jadi teman-teman kalau ada yang isu-isu yang seperti itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar. Peran dinas tidak tergantikan Tetap dalam hal kebijakan. Ya, tetap. Apakah seperti ini, Dwi? Jadi siar ini hanya membantu dalam percepatan informasi aja kan? Betul, boleh. Kita juga salah satu tugas kita adalah itu. Sekarang informasi yang ada dari kementerian itu kita kan cepat kenal. Biasanya kalau sama operator kan cepat komunikasinya. Sehingga jika kita sama operator ya, bro, ada gini loh bro, lebih cepat, lebih lancar. Kadang-kadang kan operator itu jika ada hal ke dinas itu kan mungkin ada kecanggungan dan sebagainya gitu. Dengan adanya siar ini membantu dinas sebenarnya untuk mempercepat proses informasi yang turun dari atas. Jadi seperti itu ya. Betul. Udah jelas sekali. Jadi tapi selain dinas ada pihak lain yang dilibatkan hal ini? Iya, ada BPMP. Iya. Dia BPMP ini berperan apakah jadi siar juga? Oh, enggak ada. Mereka kan ibaratnya juga lembaga dari bawah kementerian yang ibaratnya ayahnya kita. Ayahnya siar di provinsi. Oh, kalau tidak salah juga BPMP itu dulunya kan apa sih namanya? LPMP. Ya, dulu LPMP. Tapi dia kan ke mutu intinya. Ya, Arkas kan juga bagian dari mutu pendidikan. Oh iya. Sehingga ya. BPMP dinas itu berarti orang tua kita yang menaungi kita di daerah. Tanpa mereka ya kita nggak bisa bekerja. Ada ayah, ada ibu, ya kita nyaman, ada yang menaungi. Ada masalah apapun kita juga koordinasi juga ke ayah dan ibu kita di daerah gitu. Ya, dalam artian baik itu dinas, BPMP, kita sebagai user yang kebetulan saja punya tugas tambahan sebagai pengimbas ya, dalam program siar. Itu 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, menurut saya itu memang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa Dwi sebagai siar tidak bisa berjalan tanpa dinas. Betul. Dinas bisa saja berjalan tanpa siar. Bisa. BPMP pun sama. Bisa. Tetapi dalam hal teknis penggunaan Arkas, siar yang kesehariannya memang ngurusin Arkas, sementara dinas hanya markas. Ya. Jadi mungkin itu salah satu dasar atau alasannya mungkin. Ya. Bisa seperti itu. Bisa. Gitu ya. Oke Doni, pertanyaan selanjutnya dari netizen nih. Pengen tahu nih kalau Doni itu sendiri masih bujangan atau ini kok kelantur ya. Banyak penggemar soalnya. Bahkan sampai saya juga kan selain kita suka komunikasi di kolom komentar, ada grup juga kan, kita juga masuk ke grup Doni kan, apa tuh bukan Telegram ya? Telegram. Nah kita juga ada grup kecil lagi di WhatsApp. Ada beberapa yang nanya, Doni kan apa? Waduh, basah. Masih bujangan atau sudah beranak? Oh. ini lihat konteksnya. Berarti tarikan. Otak. Nah itu ya, jadi mohon maaf kepada kaum hawa, boleh mengagumi, tapi ini kayaknya susah untuk dimiliki ya. Kan. Di luar tas saya potong nih durasinya. Di luar kesempatan. Panjangan ini. Iya. Panjangan durasinya ini. Baik. Udah jam 3 bro, jam 3 malam bro. Nih teman-teman, jadi memang dalam beberapa menit ini pembicaraan ini nggak cukup sebenarnya. Ya, kita lanjut nanti ya. Banyak hal yang sebenarnya pembicaraan ini kita tidak
tidak terencana sih sebenarnya. Ini dadakan saja. Kebetulan kita malam ini habis kerja tugas ya. Ya, Harus buat foto. tugas. Lalu kita sambil bincang-bincang. Gimana kalau podcast? Bukan podcast sih, ngobrol ya. Ya, ngobrol santai lah. Sama santai. Cuman pengen ada kenangan. Gitu. Nah, ini rencananya ini pertemuan keberapa nih siang hari ini? Hari keberapa tuh? Bukan pertemuan yang keberapa yang Beli Doni ikuti dalam program siang. Ini kita di Jakarta nih. Ya, Keberapa ya? ya. Berapa deh? Karena kita sering diundang. Yang luring. Yang luring berarti kita udah kelima ya. Pertama di mana tuh? Ini pretest nih. Post test dah. Nih Mbak Mega nih kalau nggak diajak lagi nih. Pertama kita ke Kalimantan. Mana pertama ya? Kemana coba? Saya lupa loh, karena keseringan Omega. Kalau saya ingat, tapi saya random ya. Surabaya pernah, kemudian ke Jakarta pernah, kemudian ke Bandung, ke Jakarta lagi, Besok kerjanya kemana? Besok Bali. Bali ya, ke rumah Beli Doni nanti gitu. Gak usah nyehotel ya. Aduh, kalau ke Bali sih saya nggak dapat naik pesawat lagi. Oke, Beli Doni. Oke, sekian podcast hari ini. Nanti dulu. Ini kan saya. Oh iya. Jadi teman-teman, jika penasaran dengan apa yang dibahas oleh Beli Doni di channel Guin ya, dibahasnya Guin atau Juin? Ya, Guin. Guin itu Inspiratif itu, Oh, Guin gitu. Guin. Nah, Guin itu guru inspiratif gitu. Oh, jadi itu akronim singkatan. Betul. Oke. Jadi bacanya tuh channel beliau adalah Guin, guru inspiratif. Memang menginspiratif sekali dia. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nanti dulu. Oh, belum. Baik sekali. Berlebihan. Nanti lama kan video Biarin. kirimnya ke banyak. Teman-teman semua, kunjungi sekali lagi channel Beli Doni Guin untuk menemukan segudang tips and trik terkait arkas. Begitu juga subscriber saya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Jaljol Tips ya. Kita lagi collab nih, Jaljol dan Guin. Oke, terima kasih. Keren. Beliau juga aktif di TikTok. Oh iya, boleh. TikToknya apa tuh? Dekdoif. Dekdoif ya. Ya. Di sana keren-keren ininya. Ya ini. Ini di follow, jangan lupa di share juga tuh. Kemudian di selain itu medsos apa lagi? Sama semua di Facebook, Instagram, TikTok, semua Dekdoif. Oh, selain YouTube yang lainnya Dekdoif. keren-keren, banyak kelucuan-kelucuan, banyak juga hal-hal positif di kegiatan Hal-hal gaib juga ada. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai bersama. Tentunya ini jangan sampai yang terakhir nih. Ya siap, kita lanjut di part 2-nya di pertemuan di Bali. 42, 43, 44, 45 Ya. dan seterusnya. Di Bali kalau jadi di Bali.